kenapa engkau, sesungguhnya fulan berbuat begini dan begitu. Sehingga setiap orang yang melewati jalan itu mencaci orang tersebut, sehingga orang tersebut itu tetangganya ya, tetangga yang berbuat zalim. Sehingga tetangga yang berbuat zalim itu merasa apa? Merasa terpojokan ya. Ketika banyak yang menghakimi, akhirnya tersadar bahwa dia sudah berbuat zalim, dan tetangga yang kurang baik ini pun meminta maaf. Jadi kalau semisalnya kadang seseorang itu tidak mempan ya, kadang nasihat itu ada yang menampar dan membuat tersadar, tapi dibelai malah melalaikan. Jadi terkadang memang tipe-tipe manusia itu perlu diingatkan, ada juga yang harus dengan cara yang keras. Tapi balik lagi, kerasnya itu harus sesuai dengan koridor syariat. Seperti misalnya ibu yang memarahi anaknya, boleh tidak memukul anaknya? Boleh tidak? Bagaimana kondisinya? Kalau anaknya sudah di umur 10 tahun ke atas, maka diperbolehkan. Bahkan istri dari Nabi Ayub alaihissalam pun dipukul, tapi dipukulnya tidak memberikan bekas seperti itu. Nah, di sini dikatakan baik ketika masih hidup ataupun setelah meninggal. Ada sebuah riwayat di sini menjelaskan bagaimana mungkin seseorang itu mencela orang yang sudah meninggal. Mungkin ini adalah kondisi yang dimana sering terjadi pada anak-anak gitu ya. Mungkin teteh ibu mengalaminya tidak, nyirik-nyirik orang tua, saling menyebut nama orang tuanya, dan itu termasuk di sini termasuk dosa besar. Diriwayatkan dari Bukhari dan Muslim, termasuk dosa besar adalah seseorang mencaci kedua orang tuanya. Para sahabat bertanya, apa mungkin seseorang mencaci orang tuanya sendiri? Beliau menjawab, ya, ia mencaci ayah seseorang, lalu yang ayahnya dicaci itu mencaci ayahnya, lalu ia mencaci ibunya, dan orang itu pun mencaci pula ibunya. Ternyata untuk apa? Membalas itu tidak perlu setimpal ya, tidak perlu kita yang membalas. Bahkan dikatakan dalam Quran surah Al-Furqan ya, bahwa ketika kita berjumpa dengan orang yang fasik, maka cukup katakan salam, cukup katakan kata-kata yang baik, karena ternyata ketika kita membalas dengan hal yang setimpal, apa bedanya kita dengan mereka ya. Bahkan di sini dikatakan termasuk dosa yang besar. Nah, maka kita saling mengingatkan ya, jikalau masih ada di antara anak-anak kita yang masih suka mencela orang tuanya. Bahkan ada satu kisah 2 bulan kemarin gitu ya, santri anak pernah marah gitu. Kenapa marah seperti itu? Dia nyebut nama orang tuaku gitu. Karena memang fitrahnya seorang anak itu ingin melindungi orang tuanya. Nah, maka lantas bagaimana cara kita untuk menasehati anak yang marah gitu ya? Karena memang fitrahnya anak itu pasti marah ketika orang tuanya dihina. Nah, seringkali kami mengingatkan para santri bagaimana caranya untuk islah gitu ya, untuk melakukan perbaikan dengan temannya. Kami menawarkan 2, mau memaafkan atau mau membalas. Kalau memaafkan, pahala yang besar di sisi Allah. Jadi teteh ibu pun bisa memberikan pilihan ya, dan kita berdoa dalam hati semoga tidak memilih mau membalas, karena kalau mau membalas itu jadi repot kita ya. Jadi bisa diberikan pilihan. Yang nomor 14, tidak dengki, tidak berburuk sangka, tidak membenci atau mencari-cari kesalahan orang lain. Sebagaimana firman Allah di dalam Quran surah Al-Hujurat ayat 12, Allah berfirman yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari prasangka, sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain, dan janganlah sebagian kamu menggunjing sebagian yang lain. Ini ayatnya sudah familiar sekali ya. Gimana? Terlalu cepat? Tidak dengki, tidak berburuk sangka, tidak membenci, dan tidak mencari-cari kesalahan orang
orang lain. Bahkan ada satu doa khusus ya, bagaimana kita harus meminta kepada Allah agar ditutupi aib dari para guru. Kenapa? Karena ketika kita sudah mengetahui aib seseorang, baik itu teman atau bahkan lebih parahnya kita tahu aib guru kita, niscaya kita ada perasaan kurang percaya, ada perasaan meragukan, betul tidak? Misalnya kita mengetahui keburukan seseorang, oh si itu gitu ya, apalagi ke gurunya, misalnya suka ceramah, kamu juga masih kayak gitu ya. Dulu ya nih pernah masih tahap belajar gitu ya, tinggal di masih di home base, masih ingat home base kita dulu, kontrakan dahulu. Ya nih pernah tinggal di sana menemani teman Yani yang orang Bekasi ikut ngajar di Kolbi Quran dulu, RT Kiki Anak. Nah kemudian Yani ditinggal sendiri karena beliau pulang ke Bekasi. Nah, Yani mengajak salah satu santri yang memang dekat dengan Yani untuk menginap, dan qadarullah di sana Yani sangat mengantuk sekali ya pas badak subuh teh. Dan masya Allah gitu, Allah teh memberikan nasihat untuk Yani lewat lisan santri itu. Santri itu berkata dengan lempengnya gitu ya, lihat ke jendela, lihat Yani tidur gitu ya. Kata ustazah nggak boleh tidur badak subuh, langsung terbangun. Iya apaan sih? Jadi masya Allah gitu. Ternyata ketika kita sering menasehati santri itu teh tertanam gitu ya. Dan ketika kita melakukan kesalahan itu, santri langsung teringat gitu. Maka teteh ibu berdoalah agar Allah menutupi aib-aib guru-gurunya dari pandangan teteh ibu gitu. Kenapa? Karena ketika kita mengetahui aib guru-guru kita, ilmu apapun yang gurunya sampaikan bisa jadi tertolak gitu, karena kita mengetahui keburukannya. Sudah hafal doanya? Lupa? Mari kita bersama doa agar Allah tutupi aib-aib guru kita. Allahumma astur aiba. Masya Allah, bagaimana mu? Wala tudhib barokatan ilmihi minni. Coba kita bersama. Allahumma astur aiba muallimi anni wala tudhib barokatan ilmihi minni. Bagaimana Allahumma astur aiba muallimi, ya Allah tutupilah aib guru-guruku, muallimi anni dari diriku, wala tudhib barokatan ilmihi minni, dan jangan engkau hilangkan, jangan engkau jauhkan berkah ilmu dari sang guru kepada diriku, karena ternyata ilmu berkahlah yang akan bermanfaat untuk kehidupan kita. Kemudian di sini tidak mendengki, insya Allah terkait dengki ini sering sekali digaungkan ya, bahwasanya dengki ini adalah pintu pertama yang sangat mudah dimasuki oleh syaitan, sampai tingkat para pengajar kah, para penuntut ilmu kah, dengki akan sangat mudah merasuk pada diri kita. Tapi ternyata ada dengki yang baik. Nah, kalau dengki yang buruk itu adalah ketika kita menginginkan nikmat dari orang lain dan berharap nikmat itu hilang dari orang lain. Jadi kita tidak suka melihat orang lain mendapatkan nikmat tersebut. Tapi ada satu lagi yang itu baik, yang memotivasi kita untuk berbuat hal yang sama, yaitu ghibthah. Ghibthah itu menginginkan kenikmatan yang sama tanpa berkeinginan agar nikmat itu hilang dari orang tersebut. Artinya apa? Fastabiqul khairat, kamu bisa, aku pun pasti bisa, insya Allah. Sebagaimana mungkin sudah familiar juga kisahnya, seorang pemuda Ansor yang menjinjing sandalnya, masih terlihat bekas wudhu di tubuhnya, di wajahnya. Lalu 3 kali Rasulullah selama 3 hari berturut-turut mengungkapkan penghuni surga akan datang. Ternyata pas dilihat orang tersebut, kemudian sahabat bernama siapa? Amr bin As, betul tidak? Siapa? Salah satu sahabat itu penasaran amalan apa yang dilakukan oleh pemuda
Ansor, sehingga Rasulullah menyebutkan 3 hari berturut-turut menyebutkan pemuda itu adalah penghuni surga. Ternyata tidak ada amalan lain yang dilakukan oleh pemuda Ansor tersebut kecuali ia memiliki hati yang lapang, hati yang penuh dengan ruang-ruang pemakluman, hati yang tidak mendengki, yang selalu memaafkan saudaranya. Bahkan kita